provinsi Batam. Mari kita puji dan sembah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pernah pergi dari kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Tuhan. Engkau mazmur kami bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kami mau serukan namamu, Tuhan. Nama Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Raja segala raja, Kau Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Allah yang saya beri tema menghayati karya pengorbanan Kristus. Firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seorang raja yang sangat agung dan disegani dalam segala hal, mempunyai sebuah rencana yang menakjubkan. Dalam rencananya tersebut, ia akan menampilkan pameran sebuah hasil karyanya. Untuk itu ia membuat sebuah taman yang megah dan indah. Kemudian semua makhluk, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, dia tempatkan di taman tersebut untuk menyaksikannya.
Setelah semuanya lengkap, tibalah sang raja menampilkan hasil karyanya, yaitu seorang makhluk yang sangat unik dan lain dari yang lain. Makhluk tersebut serupa dengan gambar dengan penciptanya, sang raja. Kemudian datanglah perusak untuk menghancurkan semua yang sudah ada di dalam taman tersebut. Perusak tersebut membujuk makhluk baru itu untuk memberontak terhadap semua peraturan yang telah ada. Ketika terjadi pemberontakan di taman itu, maka sang perusak menjadi penguasa baru, sehingga segala makhluk menjadi kacau balau. Akhirnya, sang raja berjanji untuk membeli kembali seluruh miliknya yang tertawan di bawah kuasa si perusak. Inilah bagian cerita yang terdalam pada kitab Kejadian pasalnya yang pertama tentang penciptaan. Pemilik taman, sang raja yang sangat agung tersebut adalah Allah. Makhluk yang serupa dan segambar Allah adalah manusia. Si perusak adalah iblis. Allah menggenapi rencana agungnya untuk menebus miliknya dari si perusak adalah melalui kematian dan kebangkitan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Setiap di bulan April, kita merayakan Paskah. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi apakah kita mengalami kasih Kristus melalui perenungan karya salibnya? Berikut lebih jauh lagi dengan penghayatan karya pengorbanan Kristus sebagai mana yang dicatatkan di Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 tadi yang saya sudah bacakan. Keselamatan merupakan tema kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Alkitab membahasnya secara luas, lugas, tuntas, dan jelas, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui perihal tentang keselamatan. Jangkauan pokok masalah keselamatan bersifat perorangan, nasional, dan dunia semesta. Cakupan waktunya adalah seluruh waktu, baik yang masa yang lalu maupun juga masa yang akan datang. Namun pusat keselamatan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan berhubungan dengan dua aspek mendasar. Yang pertama dari sisi Allah. Keselamatan meliputi segenap karya Allah dalam membawa manusia keluar dari hukuman menuju pembenaran, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dari seteru Allah menjadi sekutu Allah. Yang kedua, dari sisi manusia. Keselamatan mencakup segala anugerah yang hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Anugerah keselamatan itu dapat diperoleh dari kehidupan masa ini maupun juga masa yang akan datang. Dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, Rasul Yohanes secara gamblang menjelaskan prinsip keselamatan kekal atau biasa yang disebut soteriologi yang perlu untuk kita pahami secara utuh dan benar. Pemahaman yang komprehensif terdapat butir-butir yang terkandung dalam satu ayat ini sangat berfaedah dalam upaya meraih hidup yang kekal. Apa yang harus kita ketahui tentang keselamatan kekal dalam menghayati karya pengorbanan Kristus? Yang pertama adalah inisiatif tentang keselamatan, yaitu kasih Allah. Keselamatan adalah prakarsa Allah atau inisiatif dari Allah, bukan inisiatif manusia berdosa. Manusia berdosa tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya dari belenggu dosa. Sementara belenggu dosa mengakibatkan manusia memiliki kecenderungan menentang kehendak Allah. Perbuatannya tidak sesuai dengan standar Allah. Bak anak panah yang dilepas dari sasaran, itulah yang diartikan dengan dosa. Manusia yang diciptakan Tuhan tanpa dosa dan dengan tujuan khusus
dari Allah kini berubah menjadi penentang Allah karena dosa. Dosa mengakibatkan manusia mengalami kehancuran atau kehilangan kemuliaan Allah. Fakta mencatat bahwa setelah Adam dan Hawa berdosa, keturunannya saling membunuh. Kain membunuh adik kandungnya yang bernama Habel, dan Lamek membunuh sesamanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kejahatan manusia makin bertambah besar. Bahkan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Belenggu dosa sangat kuat untuk menguasai kehidupan manusia. Josh Fitter, ia pernah mengatakan di dalam Biblical Theology of Mission, ia mengistilahkan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa manusia berdosa karena kemauannya sendiri dan menjadi budak dari dosa. Dosa telah memasuki sejarah kehidupan manusia. Ini bukan hanya sebagai sejarah masyarakat manusia mula-mula, melainkan menjadi kenyataan utama sejarah masyarakat manusia masa kini yang akan datang sampai kepada kehidupan dunia yang berakhir. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci tentang asal-usul dosa. Hal yang dijelaskan bahwa setan adalah agen supernatural yang menyebabkan manusia berdosa. Kehadiran dosa mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah, serta kepribadian manusia yang kian bertambah jahat. Apa yang menyebabkan manusia menjadi istimewa, sehingga Allah berprakarsa atau berinisiatif untuk menyelamatkan manusia? Alasannya hanya satu, yaitu alasan kasih. Kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia sama sekali tidak bertentangan dengan keadilan Allah. Keduanya selalu berjalan beriringan tanpa saling berbenturan satu sama lain. Secara adil, Allah menghukum manusia berdosa. Manusia mendapatkan upah dari dosa yang diperbuatnya, yaitu maut. Maut mengakibatkan manusia mengalami kematian rohani, jasmani, dan kekal. Dalam keberadaan manusia yang terbelenggu dosa dan mengalami kematian atau maut, manusia tidaklah mungkin dapat memperoleh hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Apabila manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari belenggu dosa, apakah Allah membiarkan manusia yang dikasihinya itu terbelenggu selamanya dalam dosa? Jawabannya tidak. Allah adalah kasih. Kasih tidak menerima, tetapi kasih itu memberi. Kasih Allah itulah yang menutup segala dosa. Bukti kasihnya ditunjukkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa dari umat yang dikasihinya, yaitu manusia. Apa yang harus kita ketahui tentang keselamatan kekal dalam menghayati karya pengorbanan Kristus? Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 tadi, itu merupakan syarat yang paling dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, persyaratan keselamatan yaitu beriman kepada Yesus. Ada 3 cara yang dipakai oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu. Yang pertama, dengan cara yang tidak adil atau tidak halal. Yang kedua, dengan cara yang baik atau halal. Yang ketiga, yaitu dengan cara yang diberikan secara gratis. Misalnya, Anda ingin memiliki sepeda motor, Anda bekerja dengan mengumpulkan uang dengan cara yang halal. Dengan uang yang terkumpul memungkinkan Anda untuk membeli dan memiliki sebuah sepeda motor. Cara berikutnya, Anda mencuri sebuah sepeda motor atau mendapatkan dengan cara yang tidak halal, sehingga Anda memiliki sebuah sepeda motor. Tetapi ada cara yang ketiga. Ada seseorang yang memberikan kepada Anda sebuah sepeda motor secara gratis. Mari kita mengaitkan dengan keselamatan yang kekal. Mungkinkah kita dapat memperoleh keselamatan dengan cara yang halal
atau berbuat baik? Adakah manusia yang terluput dari dosa pribadi? Apakah amal, ibadahnya, dan perbuatan baiknya sepadan untuk menebus dosa yang telah diperbuatnya? Jawabannya adalah tidak. Apalagi dengan cara yang tidak halal, pastilah keselamatan kekal itu tidak akan pernah didapatkannya. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan manusia dari dosa hanya diperoleh melalui pemberian dengan cuma-cuma karena kasih karunia Tuhan semata. Tuntutan yang menjadi syarat keselamatan bukan karena perbuatan baik atau penyucian diri. Tuntutan mutlak adalah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Rasul Yohanes sangat jelas berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam pasal berikutnya, Yohanes menyatakan persyaratan yang sama seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Para rasul Kristus yang lain pun menyatakan hal yang senada. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 menyatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Rasul Paulus secara tegas mengatakan bahwa hukum Taurat tidak akan pernah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hukum Taurat menunjukkan bahwa manusia perlu juru selamat. Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Mungkin Anda bertanya di dalam hati, mengapa saya harus beriman kepada Yesus? Ada dua hal yang mendasari alasan tersebut. Yang pertama, karena Allah sudah menetapkannya demikian. Hal itu pula lah yang ditegaskan oleh Yesus, bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan salah satu jalan. Para rasul Kristus lainnya pun menegaskan hal yang sama, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, hal yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada Yesus Kristus? Karena manusia berdosa tidak akan pernah membayar lunas hutang dosa yang telah diperbuatnya secara pribadi. Gambaran yang dipakai Alkitab tentang ketidakmampuan manusia berdosa untuk menyelamatkan dirinya adalah suasana penggadaian. Manusia berdosa digambarkan berada di tempat pegadaian dosa. Untuk dapat keluar dari tempat pegadaian dosa itu, kita membutuhkan sejumlah harga yang menebusnya. Senada gambaran tentang seseorang yang jatuh dalam lumpur dosa. Lumpur di sini jangan dipahami seperti lumpur yang becek, apalagi lumpur lapindo. Lumpur di sini seperti halnya lumpur hidup atau rawa hidup. Kalau tidak salah, orang Jawa mengistilahkannya sebagai lendut. Bila seseorang jatuh dalam lumpur hidup, lalu terus berusaha untuk bergerak untuk keluar dari lumpur, usaha itu tidak akan pernah menyelamatkannya, tetapi justru semakin menenggelamkannya. Seorang yang jatuh dalam lumpur, sebaiknya ia diam dan tidak banyak berupaya, tetapi bersuara untuk meminta pertolongan. Bila pertolongan tiba, karena mendengarkan teriakannya, ia harus merespon supaya orang yang memberi pertolongan kepadanya, sehingga ia dapat keluar dari lumpur itu. Hal ini tidak lain hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup memberikan pertolongan. Mari kita beriman dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga,
Apa yang harus kita ketahui tentang keselamatan kekal dalam menghayati karya pengorbanan Kristus? Melalui Yohanes 3 ayat yang ke-16, itu adalah pahala keselamatan kita hidup yang kekal. Beranggapan bahwa kehidupan manusia hanya terjadi pada saat kita hidup di dunia ini adalah kesesatan. Alkitab menegaskan bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan kekal, surga, dan kematian kekal, yaitu neraka. Tahukah Anda bahwa surga dan neraka diputuskan selagi kita masih hidup, bukan setelah wafat? Namun puji Tuhan, hidup yang kekal itu ditawarkan Allah kepada setiap orang yang percaya. Siapa saja yang percaya kepada Dia di atas muka bumi ini. Itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes di dalam ayat ini. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika mengikuti bahasa Inggris, R.C. Sproul pernah dipermalukan oleh seorang dosennya yang berkata kepadanya, "Sproul, apakah saudara berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kepada Allah?" Sambil menghela nafas, akibat impitan dari pertanyaan sang dosen, ia menjawab, "Ya, saya berpendapat demikian." Sang dosen spontan marah dan menganggap dirinya sebagai pribadi yang fanatik, sombong, dan sekaligus berpikiran yang sempit. Seusai kuliah, Sproul menghadap dosen tersebut untuk berbicara secara pribadi. Lalu Sproul menjelaskan mengapa dirinya berpendapat bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sproul mencoba mengklarifikasi tuduhan dosennya dengan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin seseorang yang percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan, menjadi seorang yang fanatik dan berpikiran sempit? Sproul melanjutkan bahwa ia percaya karena Yesus sendiri yang mengajarkan hal itu. Demikian juga untuk seluruh kitab Perjanjian Baru, mengacu kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Lalu dosennya meminta maaf sambil melontarkan sebuah pertanyaan yang cukup serius. Bagaimanakah saudara dapat mempercayai Allah yang hanya memberikan peluang satu jalan saja kepadanya? Bukankah Allah yang demikian itu berpendapat sempit dengan membatasi penebusan terbatas pada satu juru selamat dan satu iman? Memang pertanyaan sang dosen bersifat filosofis dan memerlukan pemikiran secara mendalam untuk menjawabnya. Namun, Sproul tidak tertarik untuk menjawab, melainkan kembali melontarkan sebuah pertanyaan kepada dosennya. Persoalannya bukan mengapa hanya ada satu jalan, melainkan mengapa masih disediakan satu jalan. Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kesimpulan saya yang sangat sederhana. Kasih Allah menyebabkan manusia menjadi sangat istimewa, sehingga Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan sang manusia berdosa itu. Sebagai manusia tidak hanya menerima kasih karunia yang istimewa tersebut, tetapi ia perlu beriman kepada Allah, sehingga hidup yang kekal menanti bagi setiap manusia yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Raja segala raja, Kau Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh teman-teman, rekan kami, semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini. Biar mereka memiliki ketetapan hati, hanya percaya kepada Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh pergumulan mereka, menyerahkan kesehatan mereka, menyerahkan rumah tangga mereka, menyerahkan pekerjaan, bisnis, usaha mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memperlengkapi dan menolong seluruh jemaat-Mu. Apapun keluhan mereka hari ini, bagaimanapun keadaan mereka, aku doakan tangan Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Kami meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya adalah sumber pengharapan yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan jalan keluarnya tatkala mereka menghadapi persoalan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka di dalam tangan anugerah-Mu. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Apa saja yang diperbuat oleh mereka berhasil. Kami bersyukur untuk hari ini. Hari di mana kami boleh melihat firman Allah yang meneguhkan, yang menguatkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Nama yang manis. Nama yang heran. Kami bersyukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.